Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata pelajaran prakarya kelas 9 semester 1, yaitu kerajinan keras ya. Saya yakin kalian belum bosan dengan mendengar suara merdu saya ini ya. Ya, saya sebenarnya kangen banget sama kalian. Kita ke pelajaran jarak jauh, materi berikutnya prakarya kelas 9 ya. Masih kerajinan bahan keras. Di sini akan saya terangkan yaitu tentang prinsip kerajinan bahan keras, di mana ada beberapa prinsip dalam kerajinan bahan keras, yaitu keunikan bahan keras. Yang kedua, keragaman muatan nilai dalam produk, di mana keragaman muatan nilai dalam produk itu mencakup beberapa macam, yaitu nilai fungsional, nilai informatif, nilai simbolik, dan nilai wibawa atau prestige. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu aspek rancangan dalam kegiatan. Yaitu tadi adalah prinsip-prinsip dalam pembuatan bahan keras kerajinan, yaitu faktor yang diperlukan sebelum perancangan. Jadi ketika kita ingin merancang, itu ada beberapa faktor merancang kegiatan kerajinan ya. Faktor-faktor yang pertama yaitu faktor teknis, di mana faktor teknis ini meliputi metode produksi yang handal, yang kedua penerapan daya mesin atau manual, yang ketiga tingkat kemahiran sumber daya manusia. Yang kedua faktor ekonomis. Faktor ekonomis yang pertama mencakup pemasaran yang tahan persaingan, kemudian sistem pemasokan atau distribusi, kemudian kebijakan penciptaan atau hak cipta, kemudian nilai jual dan keberadaan suku cadang, kemudian yang terakhir selera ekonomi. Ini tadi adalah faktor ekonomis. Jadi perancangan faktor ekonomis yang mencakup ini ya, hak cipta. Jadi kerajinan itu harus adanya hak cipta biar tidak dijiplak ya. Kemudian berikutnya, faktor yang berikutnya yaitu faktor yang ketiga, yaitu faktor ergonomis. Faktor ekonomis ada 4. Yang pertama kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Faktor yang keempat yaitu faktor sains dan teknologi. Faktor sains dan teknologi terdapat unsur kebaruan atau inovasi atau modifikasi. Yang kedua yaitu selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi ini adalah faktor sains. Jadi ketika kita mau membuat kerajinan, kita harus memperhatikan kerajinan itu nanti harus punya inovasi. Inovasi itu adalah sesuatu yang baru ya. Kemudian teknologi, kita mengikuti perkembangan teknologi juga ya. Kemudian faktor yang berikutnya yaitu faktor estetika. Faktor estetika yaitu yang pertama menampilkan bentuk keindahan, yang kedua memiliki daya pikat, yang selanjutnya terjadi keserasian, yang keempat penggarapan yang rinci, yang kelima pewarnaan atau perupaan, yang keenam yaitu kesan atau kegahan yang ditampilkan. Tadi ya faktor-faktor. Kemudian yang terakhir yaitu faktor kondisi lingkungan. Ya, ini yang faktor kondisi lingkungan juga perlu diperhatikan, meliputi nilai budaya dan kondisi lingkungan atau wilayah tempat. Ya, tadi faktor-faktor perancangan. Kemudian selanjutnya kita yaitu membicarakan teknik-teknik pembuatan kerajinan bahan keras. Jadi tekniknya apa saja? Yang pertama ukir atau pahat. Pahat atau ukir biasanya bahannya dari kayu ya. Kemudian cukil itu kayu juga, atau batu. Anyam bahan kerasnya biasanya dari rotan atau bambu. Kemudian potong sambung kayu, bambu dan rotan juga bisa. Lukis ini biasanya bahan kerasnya dari kaca, botol ya, seperti itu. Kemudian batik itu biasanya hampir sama dengan lukis. Batik bisa dari kayu dibatik juga bisa, kemudian kaca juga bisa, kemudian tatah ya, teknik berikutnya adalah tatah ini biasanya bahan kerasnya dari bahan keras alam ya, kayu juga bisa, kemudian batu juga bisa.
Itu tadi beberapa teknik pembuatan kerajinan bahan keras. Berikutnya yaitu kemasan produk kerajinan. Kemasan produk kerajinan itu merupakan wadah sebuah produk kerajinan yang dapat A. melindungi produk, B. memudahkan penggunaan produk, C. memperindah penampilan produk, D. meningkatkan daya jual produk. Ya, jadi nanti kalau ditanya apa sih fungsi produk kemasan itu? Kemasan itu fungsinya ya ini tadi ya, melindungi produk, memudahkan penggunaan, memperindah penampilan produk, dan meningkatkan daya jual. Ya, ini tadi kemasan produk. Ya, sekian materi dari saya kali ini. Sekian, terima kasih. Sebelum saya tutup, ada beberapa pesan untuk kalian. Dari saya, tetap makan makanan yang sehat, kemudian olahraga, jaga jarak ketika kalian keluar rumah, pakai masker, selalu cuci tangan. Kita ketemu minggu depan lagi dengan materi pembuatan kerajinan bahan keras. Nanti kita akan tentukan kita membuat apa. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.